Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah. Menurut ulama sufi, liya'budun adalah aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk bermakrifat, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya makrifat. Allah perlu diketahui, Allah perlu dikenal. Inilah makna liya'budun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamat dubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat-sahabat, para ikhwan, saya berada di mana Bu? Angkringan tepi sawah di daerah Setu, Kabupaten Bekasi. Waktunya sekitar jam 8 pagi. Kita masuk ke daerah lokasi ini, langsung disambut oleh suasana pedesaan yang bisa kita rasakan keakraban dengan suasana alam. Kalau untuk lokasi sekarang bisa kita lihat di Google Maps saja ya. Di sini sekitar sawah-sawah, ada kebetulan sawah di sini masih dalam proses pertumbuhan, masih hijau, tapi suasana asrinya yang tentu menyentuh hati kita jadi betah di sini. Dan ada gemericik air dari kali, dan juga ada burung-burung di sini, ada burung-burung berkicau, dan ini ditemani dengan suasana musik Bali ya, musik Bali. Karena memang ini dikemas seperti suasana Bali, nuansa Bali ya Bu ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan atau mengambil dari hikmat ilmiah dari Pondok Pesantren Suryalaya ketika manaqib di bulan Dzulqa'dah, ketika Kiai Haji Ahmad At-Thoriq Sirot, Wakil Talqin Abah Anom, menyampaikan tausiahnya. Salah satu kalimat yang beliau sampaikan yaitu menukil dari ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah sesungguhnya kita diciptakan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertanya apa itu ibadah, maka ibadah bisa sholat, bisa puasa, ibadah juga, atau kita baca Quran, itu juga ibadah. Tetapi makna daripada ibadah itu sendiri, kata beliau, bahwa ibadah itu adalah sesuatu, apa saja gerakan kita, apa saja perbuatan kita yang berdasarkan syariat. Nah, berarti apapun kalau ada hukum syariatnya, berarti itu dikatakan ibadah. Nah, ibadah di sini ada sebagian ulama syariat mengatakan ibadah itu adalah mengenal Allah. Nah, mengenal Allah kita mungkin sudah dari dulu tentang sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Nah, itu mungkin kita sebagian hafal. Ada juga mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Allahu Rahman Ya Rahim Al Malikul Qudusus Salamul Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabir, dan seterusnya. Nah, ini namanya kita mengenal Allah ya, dengan dengan asma. Sementara kalau ulama tasawuf dan kita pengamat PKN, bahwa kita dijadikan oleh Allah di muka bumi illa liya'budun. Maknanya kita diciptakan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita simak dari penjelasan
Kiai Ahmad At-Thorid Sirat, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam tafsir, dalam kitab Dalilul Falihin ada sebagian tafsir, dan juga di dalam kitab Sirrul Asrar disebutkan liya'buduni itu liya'rifuni, liya'rifuni, untuk makrifat kepadaku. Allah menciptakan manusia, kita dan semuanya ini yang hadir di sini adalah untuk mengenal Allah, ya, bukan untuk linak modah, kata Abah, bukan untuk duduk-duduk, wanakulah, dan untuk makan-makan, wanasrab, dan makan minum, bukan membuat rumah, bukan mewah-mewahan, tidak, tetapi untuk mengenal aku. Fa khalaqtul khalqah likai u'rafah, aku ciptakan makhluk ini untuk dikenal. Jadi kita ini harus ingat bahwa oh iya, saya ini diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah. Nah, Bapak hadir ke majelis ini adalah untuk mencari makrifat kepada Allah, mencari kenal kepada Allah, ya. Nah, kalau kita akan memulai berzikir, ilahi anta maksudi waridho kamatulubi, kan begitu. Nah, a'tini, berikan kepadaku, mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifatak, dan makrifat kepadamu. Nah, mana dulu antara makrifat dengan mahabbah? Cinta dan kenal. Nah, kenal dulu. Ya, maaf, Suryalaya, mahabbah dulu, ya. Karena apa? Al-Imamul Junaidi Al-Baghdadi, guru daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, guru daripada Abah Anom, itu mengikuti beliau. Beliau itu bapak cinta, harus cinta dulu baru makrifat. Kalau sama cewek, maaf ya, kalau sama cewek itu ya kenal dulu lah, tapi jelas tetap harus. Nah, beda. Jadi makrifat. Nah, Bapak Ibu itu berarti ikut Imam Ghazali, nggak salah. Imam Ghazali itu makrifat dulu baru mahabbah, ya, baru mahabbah. Imam Ghazali makrifat dulu baru Imam Ghazali baru apa? Makrifat dulu baru Kalau Imam Junaidi Al-Baghdadi mahabbah dulu baru makrifat. Makanya susunannya a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Lah itu mahabbah dulu. Ya, lihat dulu. Nah, muncullah saya cinta fotonya. Siapa namanya? Nah, ma'rifat itu dengan singkat saja ya. Ma'rifat itu ada ma'rifat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada dua. Ma'rifat dengan sifat, asma sifat, dan ma'rifat dengan zat. Ya. Ma'rifat dengan apa? Ma'rifat dengan sifat dan ma'rifat dengan al-zat. Ya. Ma'rifat dengan sifat itu tahu kepada sifat-sifat Allah. Ibu, bapak sudah hafal sifat 20. Soalnya apa? Wajib ini. Mengenal Allah itu wajib pertama kali kepada orang Islam. Wawul wajibin ma'rifatullah. Yang pertama kali yang wajib kita tanamkan adalah ma'rifatullah. Nah, kenal dengan Allah. Allah itu, nah bagaimana cara mensucikan sifat-sifat itu dan bagaimana merasakan sifat-sifat itu? Nah, itu dengan talqin, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanpa talqin tidak akan bisa. Bagaimana wujud Allah kita rasakan, qidam Allah kita rasakan, mukhalafatul lil hawadis kita rasakan, Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana kita merasakan sifat rahmannya Allah, rahimnya Allah, itu harus ditalkin. Tanpa talkin tidak akan bisa. Nah,
Di antaranya seperti itu makrifat. Nah sekarang yang kita datang ke Suralaya ini untuk makrifat dengan zat, ya, makrifat dengan zat, maaf dengan pribadinya lah. Seandainya manusia cewek, ya pribadinya. Maka bagaimana untuk mengetahui? Maka kolbu itu harus dibersihkan, kan gitu. Makanya diukir dan lain sebagainya, baru bisa makrifat kepada Allah. Makanya apa yang telah digariskan oleh Abah Hanum, dan jangan pernah berhenti melepaskan diri daripada Abah Hanum, karena beliau arifan billah wa aliman billah. Jangan pernah lepas sampai titik darah terakhir, sampai hembusan terakhir nafas kita bersama Abah. Perintah Allah di dalam Al-Quran ada jelas, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin, gitu. Bersamalah kalian bersama orang-orang yang bersih hati.